Selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih? Berharap keadaan kita baik berkat pengasihan Tuhan. Kita akan melakukan ibadah, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini, itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Salam, kasih karunia, dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 25 April 2021 yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mulialah Engkau ya Bapa di sorga, untuk kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau selalu memberikan ruang dan waktu bagi kami menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Kami akan membaca firman-Mu menjadi bekal bagi kami menjalani kehidupan hari ini. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita ialah pelayan yang berketeladanan. Saudara, salah satu aspek kehidupan yang sangat dibutuhkan dalam membangun relasi dengan orang lain adalah upaya menciptakan dan membangun hidup yang berketeladanan, baik itu dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, ataupun dalam kehidupan berjemaat. Lalu bagaimana Petrus menyampaikan hal ini kepada pemimpin jemaat? Petrus menyampaikan nasihatnya kepada para penatua agar mereka jangan merasa berkuasa, melainkan menjadi teladan. Penegasan ini dapat dipahami bahwa para penatua tidak diperkenankan memimpin jemaat dengan sewenang-wenang, tetapi diharapkan menjadi teladan kehidupan di hadapan kawanan domba Allah yang mereka layani, tidak dengan paksaan, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, serta tidak mencari keuntungan, melainkan pengabdian diri. Petrus menekankan model kepemimpinan yang harus dimiliki oleh para penatua dengan meneladani Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Petrus sendiri sebagai seorang saksi penderitaan Kristus menegaskan bahwa kepemimpinan bukan menggunakan kekuasaan kepada yang dipimpin, melainkan pemimpin jemaat hendaklah merendahkan diri dan melayani dengan kerendahan hati. Saudara, pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan adalah, seperti apa pengamatan kita terhadap kepemimpinan jemaat sekarang ini? Apakah pemimpin kita sudah bisa menjadi kesaksian dan teladan bagi kita dan bagi orang lain? Atau selama ini pemimpin dalam jemaat masih sering menjadi batu sandungan bagi orang lain sehingga sulit diteladani? Melalui pertanyaan ini, marilah kita menghayati agar tetap rendah hati dan berserah kepada Tuhan, sehingga kita diperlengkapi untuk menjadi teladan dalam melayani umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bolehkah kami memohon kepadamu Tuhan, berikan kesempatan bagi kami menjadi teladan dalam menyatakan sikap yang benar bagi orang lain. Buatlah kami menjadi hamba-Mu yang mencermati setiap firman-Mu dan mau melakukan dalam hidup ini. Kami berharap hari ini selalu menyenangkan bagi kami, karena kami percaya Yesus ada bergandengan tangan dengan kami menjalani kehidupan hari ini. Kalau ada kesulitan, ada Tuhan menguatkan kami. Dan kami akan selalu bersyukur untuk apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sertai kami dalam aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah, dalam belajar dan kuliah untuk anak-anak kami. Lihatlah betapa banyak anak-anak kami yang sementara mengupayakan mencari pekerjaan. Berikan semangat. Yakinkan Tuhan tidak akan membuat mereka pulang dengan tangan kosong ketika mereka meminta kepada Tuhan, tetapi bejana pengharapan akan Tuhan penuhi melimpah. Bagi yang bergumul karena sakit penyakit, kami serahkan kepadamu. Tuhan tolong, berikan semangat,
Ketika tubuh lemah, biarlah iman tetap kuat menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan pada saatnya, boleh sembuh dalam nama Tuhan. Dalam semua ini, hanya kehendak Tuhan yang jadi. Berkati dokter, berkati perawat, berkati semua yang membantu yang sakit. Dalam nama Yesus, mereka dikuatkan melakukan tugas dan pelayanan. Yang bergumul untuk banyak hal, ingatkan melibatkan Tuhan. Kami berharap Bapa di sorga, Engkau selalu menyertai keluarga kami. Semoga keharmonisan selalu ada. Engkau memberikan penghiburan bagi yang berduka. Engkau yakinkan yang bergumul meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Kehidupan bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Engkau juga memberkati pemerintah kami. Berkati majelis gereja dan pengurus OIG melakukan pelayanan dengan baik. Tuhan, kami berharap hari-hari kami semakin indah karena kami tahu berserah hanya kepada Tuhan. Dengarkan doa kami ini Tuhan. Kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih kebersamaan kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Satu hal yang pasti, apapun keadaan kita hari ini, Tuhan menyertai kita. Salam sehat selalu.